Bahasan kali ini adalah kesetimbangan benda tegar. Materi ini seharusnya dipelajari setelah kita belajar tentang dinamika rotasi. Jadi suatu benda ada kemungkinan dia sebenarnya untuk berputar. Pada saat belajar di level-level awal tentang hukum Newton, tidak ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita membahas dulu apa yang dimaksud dengan kesetimbangan benda tegar. Mulai kita baca, kesetimbangan adalah menunjukkan suatu keadaan di mana suatu benda dalam kondisi setimbang atau seimbang. Pada saat kita bicara tentang setimbang atau seimbang, atau nanti saya lebih jauh lagi, nanti aja. Benda tegar adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya. Jadi kata kuncinya di sini, suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya. Jadi dia nggak berubah bentuknya sama sekali, bukan kayak seperti plastisin gitu kalau misalkan kita aplikasikan suatu gaya dan dia berubah bentuknya, tetapi benda-benda padat biasanya. Benda tegar yang terus berputar memiliki momen kelembaman, yaitu adalah momen inersia, sebenarnya namanya percepatan linear dan percepatan sudut. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu benda tegar akan mempertahankan bentuknya dari pengaruh gaya. Hal inilah yang menyebabkan bentuknya selalu tetap meskipun gaya yang diberikan kepadanya. Jika suatu benda tegar mengalami gerak translasi atau gerak rotasi, bentuknya tidak akan mengalami perubahan. Artinya benda tegar memiliki bentuk yang tetap. Benda tegar ini umumnya berbentuk padat. Beberapa contoh, ini kurang N, dikategorikan termasuk dalam benda tegar seperti bola, kursi, meja, dan lain-lain. Pada saat kita berbicara tentang kesetimbangan, ada dua sebenarnya, ada kesetimbangan titik dan kesetimbangan benda tegar. Pada saat kita berbicara tentang kesetimbangan titik, ini sudah dilakukan pada saat di kelas 10. Misalnya kita bicara tentang ada suatu benda yang digantung, seperti ini. Ini ada suatu benda, dan benda ini dalam kondisi setimbang. Maksudnya diem. Jadi pada saat dia diem, maka kita bisa menuliskan bahwa sigma gaya sama dengan 0. Pada saat kita bicara tentang gaya, berarti kita bisa proyeksikan dia untuk arah sumbu X, dan berarti pada arah sumbu X itu dia diem juga, arah sumbu Y juga diem. Nah, pada saat kita bicara tentang kesetimbangan benda tegar, berarti kita harus memperhatikan kemungkinan dia untuk berputar. Jadi dua-duanya kita tuliskan syaratnya, yaitu adalah sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya sama dengan 0 berarti adalah dua hal. Sigma gaya arah sumbu X itu sama dengan 0. Terus kemudian sigma gaya arah sumbu Y juga 0. Kemudian kita menjajaki kemungkinan bahwa dia itu seharusnya nggak boleh berputar. Jadi sigma tau sama dengan 0. Di mana tau itu sendiri adalah momen gaya. Di dinamika rotasi sudah belajar cara nyarinya adalah gaya kali jarak. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan soal tentang kesetimbangan benda tegar ini, kita harus menggambar gaya-gaya yang ada. Jadi kalau misalkan dia ada massa, berarti dia harus digambar tentang gaya berat. Ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10, saya urai sedikit aja. Kalau misalkan kita punya suatu benda yang ada di permukaan horizontal, maka di sini ada namanya itu gaya berat. Kalau misalkan dia itu posisinya itu miring, berarti kita harus gambar juga gaya berat. Di sini ada gaya berat, W. Misalnya di sini sudutnya alfa. Semua gaya yang dia itu tidak terletak pada salib sumbu itu harus diproyeksi. Cuma karena kita berbicara tentang kesetimbangan benda tegar, maka kita harus menyesuaikan dengan posisi daripada bendanya nanti, benda tegarnya. Apakah dia berbentuk batang, apakah dia berbentuk bola. Jadi ada hal yang mungkin agak berbeda daripada perhitungan sebelumnya. Jadi kalau di perhitungan sebelumnya, kita berbicara tentang benda yang dia itu posisinya kayak gini. Jadi kita bicara tentang salib sumbu yang seperti ini. Ini adalah salib sumbunya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita punya salib sumbu horizontal dan vertikal seperti itu. Terus kemudian kita tinggal proyeksi. Ini ada sudut alfa, berarti sudut alfanya lagi di sini. Jadi kita bisa menggambarkan di sini adalah W cosinus alfa dan di sini adalah W sin alfa. Kalau dia ada tumpuan, maka kita harus gambar namanya itu gaya normal. Kecuali kalau dia tergantung kayak seperti ini, berarti dia nggak ada gaya normal. Ini dia nggak ada gaya normal, tapi dia ada gaya berat. Jadi di sini dia ada gaya normal, kita bisa gambarkan agak minggir sedikit daripada gaya berat. Tetapi seharusnya kalau misalkan kita gambar gaya normal, dia itu harus melewatin pusat massa. Jadi dari posisi tumpuan melewatin pusat massa itu gambar gaya normal yang benar. Di sini juga ada gaya normal. Gaya normalnya itu tegak lurus sama tumpuan.
Kalau dia ada tali, maka kita harus gambar namanya itu tegangan tali, T. Jadi kalau misalkan talinya dia itu posisinya di atas, gambarnya itu harus kayak gitu dulu, terus kemudian arahnya ke bawah. Tapi kalau misalkan katakanlah talinya itu posisinya di bawah, berarti kita harus gambar dulu yang arahnya ke bawah, baru kita gambar yang ke atas. Karena nanti yang bekerja pada benda itu adalah tegangan tali yang arahnya ke bawah. Yang ini tegangan tali yang arahnya ke atas. Kalau kita punya benda yang dia itu posisinya kayak gini, berarti talinya itu seperti ini. Jadi yang terjadi pada benda ini adalah tegangan tali yang arahnya ke kanan. Kalau dia ada permukaan kasar, berarti dia harusnya ada gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Lihat di cara untuk mencari gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis di video tentang hukum Newton. Kalau misalkan dia ada gaya, berarti gayanya ini harus diproyeksi kalau misalkan dia tuh nggak terletak pada salib sumbu. Misalkan kita punya gaya yang seperti ini, F, berarti di sini harus diproyeksi, katakanlah di sini ada sudut beta, berarti di sini kita punya F cosinus beta, dan di sini adalah F sin beta. Kalau ada tambahan engsel, tergantung yang ngerjain, gaya engsel bisa ditulis dalam bentuk gaya engsel horizontal atau vertikal, atau mungkin diganti gaya engsel dengan simbol Fx dan Fy. Nanti kalau misalkan kita mau nyari tahu gaya engselnya, tinggal Pitagoras daripada Fx dan Fy. Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia ada engsel atau enggak untuk sekarang? Tinggal dilihat, dia ada simbolnya. Kalau misalkan kita gambar, simbol daripada gaya engsel, dia akan kayak gini. Ini ada engselnya berarti. Maksudnya kalau misalkan ini ada batang, berarti ini pengertiannya itu adalah engsel. Seperti gambar di sini, berarti nggak ada. Di sini berarti ada engsel. Nih, di A. Ini ada engsel. Seperti ini, nah ini ada engsel. Ini gambarnya, tuh, engsel. Ada lagi nggak ya? Nggak ada engsel. Nggak ada engsel. Jadi kalau dia ada engsel, berarti dia akan gambar. Simbolnya seperti itu. Nih, simbolnya. Udah. Terus kemudian kita masuk soal tentang ada batang yang dia ditaruh di tumpuan tertentu. Pada batang homogen AB, kata-kata homogen itu berarti artinya lokasi daripada titik berat. Titik beratnya dia itu di tengah. Di tengah batang. Karena kadang-kadang ada yang dia tuh batangnya nggak homogen. Misalnya, saya gambar di mana ya? Gambar di sini. Kalau batangnya homogen, berarti kita gambar gaya beratnya pas di tengah-tengah. W batang atau W. Kalau misalkan batangnya itu nggak homogen, tidak homogen, maka dia akan gambar kayak semacam ada satu titik, terus kemudian dia kasih simbolnya. Biasanya simbolnya adalah Z untuk menunjukkan lokasi titik berat. Ini terkait sama titik berat materi yang berikutnya. Setelah keseimbangan benda tegar. Jadi kalau misalkan dia bendanya nggak homogen dan dia ngomong Z-nya itu adalah titik beratnya, maka kita harus gambar W-nya itu di situ, W batang. Jadi nggak boleh ditaruh di tengah-tengah karena dia nggak homogen. Ya, itu terkait sama kata-kata homogen. Jadi karena dia ada kata-kata homogen sebesar 200 Newton, ini posisinya 1/4 L, posisi berat. Jadi di sini kita punya W batang. W batang boleh, WAB boleh. Arah panahnya ke bawah ya. Jadi di sini ada WAB. Terus kemudian digantungkan beban 450. Ini posisinya tengah-tengah AB-nya itu. Jadi kalau misalkan saya gambar di sini ini adalah setengah L, terus kemudian di sini adalah setengah L juga. Karena dia homogen. Tujuannya mencari tahu besar gaya yang dilakukan tiap penyangga. Jadi batangnya ini ketumpu di titik A dan titik B, berarti artinya di sini tuh ada gaya perlawanan, gaya normal. Ini ada normal B, ini ada normal A. Jadi karena batang ini menumpu dan arahnya ke bawah, maka penyangga ini penyangga, dia akan melakukan upaya agar supaya batangnya itu nggak jatuh. Nah ini berarti adalah gaya normal. Tujuannya mencari tahu besar gaya penyangga. Jadi tujuannya mencari tahu NA dan NB. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, kita bisa ngerjain sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0. Nggak ada gaya. Karena dia arahnya itu vertikal semua. Jadi kita nggak usah ngerjain. Terus kemudian sigma gaya arah sumbu Y sama dengan 0. Kita bisa tuliskan sigma gayanya itu siapa aja. Cuma sigma gayanya ini agak berbeda dengan kesetimbangan titik. Kalau misalkan kesetimbangan titik, kita berarti cuma meninjau kesetimbangan di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar gaya, katakanlah di sini ada T1, terus kemudian di sini ada T2, terus kemudian di sini ada W. Ini akan menimbulkan kesetimbangan titik yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya gambar soal yang lebih panjang, katakanlah
saya bikin soal seperti ini gitu. Ini ada soal, ini ada gambar, ada segitiga kayak gitu, terus kemudian di sini ada batang. Nah, di sini nanti akan muncul sigma gaya arah sumbu X dan sigma gaya arah sumbu Y sendiri. Ini kesetimbangan titik sendiri. Yang di sini akan muncul kesetimbangan titik sendiri. Yang di sini akan muncul kesetimbangan titik sendiri. Yang di sebelah sini akan muncul kesetimbangan titik sendiri sebenarnya. Jadi sigma gaya arah sumbu X maupun sigma gaya arah sumbu Y ada 3. Tetapi ini adalah kesetimbangan titik. Pada saat kita bicara tentang kesetimbangan benda tegar, saya hapus saja karena ini nggak dipakai. Hapus. Pada saat kita bicara tentang kesetimbangan benda tegar, sigma gaya arah sumbu X dan sigma gaya arah sumbu Y, kita lihat berdasarkan satu benda secara utuh. Jadi kita melihat batang secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini, kita melihatnya itu yang ini, semuanya. Gaya-gaya yang bekerja di batang ini. Jadi sigma gaya arah sumbu X dan sigma gaya arah sumbu Y itu bekerja di batang itu. Apa aja? Jadi kalau misalkan saya tulis sigma gaya arah sumbu Y, berarti ada NA, arahnya ke atas, berarti dia positif. Dalam hal ini harus dibayangin bahwa bendanya diem ya, nggak bergerak. Jadi patokan daripada positif atau negatifnya adalah kalau arah gayanya ke atas, berarti F-nya positif. Kalau ke bawah, berarti negatif. Kalau tau-nya, kalau dia itu searah jarum jam, berarti negatif. Kalau berlawanan jarum jam, berarti positif. Jadi di sini ada NA, terus kemudian jangan lupa ada NB juga yang di sebelah kanan. Terus kemudian di sini ada WAB, karena dia arahnya ke bawah berarti minus. Terus kemudian ada W benda yang dia itu 450, nilainya sama dengan 0. NA kita nggak tahu, NB kita nggak tahu, terus kemudian WAB 200, terus kemudian W bendanya 450 sama dengan 0. Biasanya sigma gaya arah sumbu X dan sigma gaya arah sumbu Y itu nggak menghasilkan apa-apa. Karena kita nggak bisa ketemu apa-apa. Ini jadi persamaan doang. Kita akan bisa ketemu sesuatu pada saat kita ngerjain pakai sigma tau. Dan di sini, kalau misalkan kita mau nyari tahu sigma tau-nya ini terserah kita. Ini adalah titik A, ini titik B. Misalkan di sini saya tulisin titik C, di sini saya tulisin titik D. Jadi kita mau bikin sigma tau di posisi A sama dengan 0 boleh. Kalau sigma tau di posisi A berarti NA-nya kan nggak menimbulkan momen, berarti buang. Berarti momennya cuma muncul dari WAB 450 dan NB. Kita mau bikin sigma tau di C sama dengan 0 boleh. Kita mau bikin sigma tau di D sama dengan 0 boleh. Kita mau bikin sigma tau di B sama dengan 0 juga boleh. Terserah. Tapi cara untuk menentukan sigma tau di posisi yang bermanfaat buat kita adalah, ini kata kuncinya, sigma tau-nya itu harus ditaruh di titik yang jumlah gaya nggak taunya paling banyak. Di posisi A, gaya nggak taunya ada berapa? 1, NA doang. Di posisi C, gayanya itu tahu kan, WAB. Berarti kalau misalkan kita kasih sigma tau di posisi C, rugi. Karena dia tahu nilainya. Kita mau bikin sigma tau di posisi D, bisa nggak? Bisa. Tapi rugi, buat apa? Kalau kita mau bikin sigma tau di B, boleh nggak? Boleh. Berapa jumlah gaya nggak taunya? Ada 1. Berarti pilihannya adalah kita cari sigma tau di posisi A atau sigma tau di posisi B. Jadi, saya mau pakai di A aja deh. Sigma tau di posisi A sama dengan 0. Ada momen gaya dari siapa aja? WAB. Jadi sekarang pandang A-nya itu sebagai poros. Nah sekarang dibayangin, kalau WAB itu menimbulkan momen, menimbulkan putaran dengan poros di A, muternya akan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? WAB itu akan menimbulkan momen yang searah jarum jam. Jadi dia minus. Berarti WAB dikali sama jarak. Pengertian daripada jarak adalah, kalau misalkan kita punya garis, gaya itu kita bayangkan sebagai garis. Kalau kita punya titik di sini, maka pengertian jarak adalah kita cari garis baru kayak gini, yang dia tuh tegak lurus dengan garis yang sudah ada. Jadi kalau kita mau nyari tahu ini porosnya, ini adalah gayanya. Nah kita cari tahu garis ini adalah jaraknya. Itu yang diminta sebenarnya. Jadi WAB jaraknya berapa? Dari titik A ini mau ke WAB. WAB berarti kalau misalkan bingung, ambil pensil, terus kemudian taruh di posisi WAB seperti ini. Titiknya bayangin kayak seperti penghapus. Nah, jaraknya yang mana? Nah, kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya, berarti yang ini. Karena ini adalah tegak lurus. Berarti jaraknya adalah setengah L.
Dikurangi ada momen dari 450. Saya belum gambar gayanya ya. W sama dengan 450. Nah, 450 saya tulisin langsung angka. Jaraknya berapa? Nah, dari sini ke sini kan 1/4 L. Berarti A ke D berarti 3/4 L dong. Dah. Terus kemudian ada momen dari siapa lagi? Dari NB. NB akan menimbulkan putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kalau misalkan porosnya di A. Nah, dia akan menimbulkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif. NB dikali sama jarak. Jaraknya adalah L sama dengan 0. Dan karena semuanya mengandung L, L-nya bisa coret, coret, coret. Terus kemudian pindah tempat, NB-nya biarin di sebelah kiri. Terus kemudian angka-angkanya ini pindahin di sebelah kanan. WAB kita tahu 200 dikali sama setengah. Ditambah sama 450 kali 3/4. Kecilin kali kalau bisa. Ini dikecilin bagi 2, berarti 225. Ya sama ini nyebut aja karena dia menyebutnya udah sama. Berarti 200 ditambah sama 225 kali 3. Berapa ya? 675. Ya bukan sih? Ya kayaknya. 875 dibagi 2. Newton. Nah setelah NB ketemu, kita bisa substitusi ini ke sini. Dan kita mendapatkan NA. Jadi NA sama dengan 650 dikurangi sama 875 per 2. Berarti hasilnya adalah 1300. Hitung sendiri kali ya. Gampang kan ini. Bagi 2 Newton. Dah. Menginjak ke soal kedua. Saya gambar pakai warna lain lah. Ungu aja. Oke, ada gaya apa aja? Kan kita harus gambar gaya kan sesuai dengan aturan seperti itu. Ada massa, gambar W, ada tumpuan, cari tahu N, ada tali, pakai tegangan tali dan seterusnya. Massa dulu, ada massa apa? Batang AB memiliki berat 400 Newton. Nggak ngomong apa-apa, berarti dianggap homogen. Dari sini ke sini 3/4 L, berarti posisinya di sini. Ini W. W yang nilainya 400. Ganti langsung kali 400 Newton. Ini saya lurusin, terus kemudian ini saya pakai titik-titik, terus kemudian di sini ada 2000 Newton. 2000. Oke. Engsel ditempatkan di A. Jangan lupa gambar gaya engsel. Gambar gaya engsel terserah arahnya kemana. Horizontalnya mau digambar ke kanan, boleh, ke kiri, boleh. Nanti kalau misalkan memang hitungannya salah, dia akan memperbaiki dalam bentuk minus. Jadi di sini saya gambar gaya engselnya arahnya ke kanan. Ya sebenarnya bisa dibayangin sih. Gaya dari batang ini akan menekan posisi engsel ini kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau dia menekan ke kiri, berarti harusnya gaya engselnya ke kanan, karena dia harusnya imbangin. Kalau misalkan titik ini cenderung bergerak ke atas, karena pengaruh daripada beban daripada batang sama daripada benda yang 2000 Newton, titik ini cenderung bergerak ke atas, berarti gaya engselnya harusnya ke bawah. Satu saya bikin benar, satu saya bikin salah ya, biarin aja. Nanti kan memperbaiki sendiri. Di sini ada gaya Fx, terus kemudian yang satu, katakanlah ada gaya Fy. Saya bikin ke atas, gaya engsel vertikal. Terus kemudian ada apa lagi? Engsel udah, batang udah, gaya normal nggak ada karena dia ada engsel. Biasanya kalau dia ada nggak ada engsel, biasanya diganti oleh gaya gesek dan gaya normal. Jadi sama aja. Ini ada engselnya, berarti kita pakai engsel. Engsel ditempatkan di A dan titik C diikat. Diikat berarti ada tegangan tali dong, T. Dan talinya tak bermassa. Jika sistem seimbang itu berarti artinya sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0, sigma gaya arah sumbu Y sama dengan 0, dan sigma tau. Arah sigma tau dimanapun sama dengan 0. Saya nggak mau terjebak lagi menggunakan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Saya mau pakai langsung sigma tau. Titiknya ada beberapa, A, B, C. Misalkan di sini saya tambahin titik D. Ini saya tambahin titik E. Jadi sigma tau di mana yang dia itu paling menguntungkan? Tadi kan kuncinya kan sigma tau ditaruh di titik yang jumlah gaya nggak taunya paling banyak. Jadi di titik A jumlah gaya nggak taunya ada berapa? 2. Ada Fx dan Fy. Di titik D naruh rugi. Di titik C gaya nggak taunya ada 1. Berarti masih menangan 2. Di titik B gayanya tahu semua. Gayanya kan udah tahu kan 2000 Newton. Jadi paling menguntungkan adalah kita taruh di posisi A. Itu paling menguntungkan. Nah, sigma tau di A sama dengan 0. Ada gaya dari siapa aja? Ada momen dari siapa aja? Berarti ada momen dari W, 400 Newton. W akan menimbulkan momen searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam. Jaraknya berapa?
W-nya ini posisinya di tengah-tengah. 3/4 itu jangan lupa dari sini ke sini loh ya. Kita kan mau ngurusin cuma ini doang. Nih. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak, maka jaraknya itu adalah yang ini. Jadi bayangin ini W-nya ini sebagai garis. Terus kemudian yang kita mau cari itu yang ini. Nih. Nah, kita mau nyari tahu jarak yang ini. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya ini, berarti caranya adalah ini kan dari sini sampai ke W kan nilainya kan setengah L. Berarti kita butuh sisi sampingnya. Jadi tujuannya mencari tahu cos. Jadi yang kita tulis adalah setengah L dikali sama cosinus 53. Nah, terus kemudian ada gaya dari siapa lagi? Dari T. T-nya ini, jadi di sini gaya-gaya yang kita perlu proyeksi adalah nggak sama dengan kayak seperti pas kita belajar di hukum Newton. Pada saat pas kita belajar di hukum Newton, kalau misalkan kita punya gaya yang seperti ini, berarti kan gaya yang W ini kita harus proyeksiin agar dia itu sesuai dengan geraknya dia, ya kan ya? Tapi kalau misalkan kita belajar yang kesetimbangan benda tegar ini, nggak usah, jangan, malah memusingkan. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini, kalau dia sudah benar-benar horizontal dan benar-benar vertikal, nggak usah diproyeksiin. Semuanya kan sudah benar-benar horizontal dan vertikal kan, berarti maksudnya T-nya nggak usah diproyeksi yang pakai cos atau pakai sin, nggak perlu. Karena T-nya sudah horizontal. Jadi, T-nya ini akan menimbulkan momen yang searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Jawabannya adalah berlawanan jarum jam. Jadi, kalau misalkan kita mau nyari tahu momennya positif, terus kemudian sekarang tinggal urusan jaraknya. Jadi, sekarang bayangin ini tuh sebagai suatu garis, garisnya, ini tuh adalah titiknya. Jadi, kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak, maka yang dinamakan jarak itu yang ini. Nih, jaraknya. Jadi kita butuh, kalau ini di sini sudutnya 53, berarti di sini sudutnya 53 dong. Jadi kita butuh itunya, sisi depannya. Kalau kita butuh sisi depannya, berarti yang dimaksud adalah sinnya. Jadi di sini T dikali sama jaraknya. Jaraknya itu adalah 3/4 L dikali sama sin 53. Ya? Terus kemudian tinggal gaya yang terakhir, 2000. 2000 menimbulkan momen yang searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Dia momennya adalah searah jarum jam, berarti momennya minus. Terus kemudian sekarang jaraknya, berarti jarak yang dimaksud adalah jarak dari titik engselnya itu, titik A-nya maksudnya, ke 2000. Berarti yang dimaksud dengan jarak itu adalah ini. Ini jaraknya. Ya, berarti kita tinggal ngitung jaraknya itu berapa. Jaraknya adalah L dikali sama L cosinus 53 sama dengan 0. Jadi tinggal dicoret semua L-nya, karena semuanya mengandung L, jadi sebenarnya panjang mata nggak perlu. Terus kemudian pindah-pindahin tempat dong. Ini saya biarkan di sebelah kiri ya. T dikali 3/4, dikali sama sin 53 sekalian ya. Sin 53 berapa ya? 4/5 sama dengan 400-nya pindah sebelah kanan. Dikali setengah, nyoret-nyoretnya ntar aja. Cosinus 53, nilainya berarti adalah 3/5, ditambah sama 2000, dikali sama cosinus 53, berapa ya? Cosinus 53, 3/5. Dah, tinggal main coret, serot dan serot. 3/5 dikali sama T sama dengan, ini dicoret sama ini, 200. 200 dibagi sama 5 berapa ya? 40. 40 dikali 3, 120. Ditambah sama ini dan itu, ini 400 kali 3, berarti 1200. T-nya, ya T-nya ketemulah. Berapa ya? Tuh, kalkulator. Hasilnya adalah 120 ditambah sama 1200, hasilnya dikali 5 dibagi 3. Berarti adalah 2200. 2200 Newton. Nah sekarang, tegangan tali udah beres. Udah ya, 2200. Terus kemudian yang B, kita mau nyari tahu kayak engsel. Nah kalau kita sudah satu kali pakai sigma tau, perhitungan yang lainnya, itu biasanya ketemu dengan sigma fx dan sigma fy. Jadi gampang. Jadi saya cari dulu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx ada siapa aja? Berarti di sini ada T, arahnya ke kiri. Terus kemudian ada fx, arahnya ke kanan. Berarti fx-nya sama dengan T dong. Fx-nya sama dengan T. Berarti sama dengan 2200 Newton. Nah sekarang kita cari tahu sigma fy. Karena kalau kita mau nyari tahu G engsel, berarti maksudnya G engsel horizontal dan vertikal. Sigma fy ada apa aja? Ini ada fy. Terus kemudian ada W yang nilainya 400. Terus kemudian ada W yang nilainya 2000. Sama dengan 0, berarti fy-nya ketemu dong.
2400. Kita tinggal nyari tahu F sama dengan akar daripada 2200 ditambah sama 2400 kuadrat. Hitung sendiri. Kalau kita mau nyari tahu sudut arahnya, sama kayak seperti nyari resultan biasa ya. FY dibagi sama FX, berarti sama dengan 2400 dibagi 2200, berarti dikecilin 12/11, berarti tetanya sama dengan arkes tangan 12/11. Beres. Oke, yang berikutnya, yang Excel berarti udah selesai yang B. Nah sekarang yang berikutnya, ganti ya. Apa ya? Merah kali ya. Oke. Sebuah batang homogen dengan berat 500 Newton. Batang homogen, berarti tengah-tengah dong. Gambar. Agak sini deh. Nih, berapa tuh? 500 Newton. Terus kemudian ada menopang beban. Bebannya berapa? Jika tegangan tali horizontal hanya mampu menahan 3000 Newton. Ini 3000. Ya, oke. Tangan tetanya segitu, ya gambarlah boleh. Gambar teta, berarti di sini teta dong. Sudutnya teta. Gambar sudut teta. Saya gambar di pojok aja. Biar nggak menu-menuin tempat. Tangan sama dengan 3/4. Berarti ini 3, ini berarti 4. Berarti ini miringnya 5 dong. Kita kuras. Tentukan beban maksimum yang dapat ditopang oleh batang. Jadi tujuan soal mau nyari tahu W-nya berapa. Ya sama aja. Kasih titik-titik bantu. Saya kasih di sini titik A. Di sini saya kasih titik B. Ini B ya. Ini titik C. Ini titik D. Ini titik E. Sigma tau di mana yang paling menguntungkan? Ya di A lah. Di A gambarnya kurang ya. Berarti di sini dia ada gaya engsel horizontal sama vertikal. Berarti di sini ada Fx. Terus kemudian di sini ada Fy. Arahnya vertikal. Jadi gaya nggak tahunya paling banyak di mana? Di A gaya nggak tahunya paling banyak ada 2. Di C berarti ada 1. Di D juga nggak ada 1. Jadi ya tetap aja di A lebih menguntungkan. Jadi pakai sigma tau di posisi A sama dengan 0. Sigma tau di posisi A sama dengan 0 ada gaya dari siapa aja? 500. Nggak bisa ketemu ya? Oke. Sigma tau di posisi A. Ada 500, menimbulkan momen gimana? Plus atau min? Min, karena dia searah jarum jam. Terus kemudian jaraknya berapa? Berarti pakai sudut cos ya. Karena yang diminta adalah jarak yang ini. Nih jaraknya. Berarti adalah setengah L dikali sama cosinus theta. Ya, terus kemudian ada momen dari siapa lagi? W menimbulkan momen yang searah jarum jam. Jaraknya berapa? 0,625 itu berapa ya? 0,625 itu kalau misalkan kita sederhanain itu adalah 5/8. Berarti di sini adalah 5/8 dikali sama cosinus theta. Terus kemudian ada momen dari siapa lagi? Ada momen dari T yang nilainya adalah 3000. Itu kan adalah beban maksimum. Berarti di sini berarti udah langsung ketemu ya. W-nya kan sudah tahu, beban maksimumnya kan segitu. Jadi di sini T-nya menimbulkan momen yang searah jarum jam. T, jaraknya itu adalah L, panjang batangnya adalah L, berarti yang diminta adalah yang ini, jaraknya. Berarti kita mau pakai sin, L kali sin theta, sama dengan 0. L-nya 5/8-nya ada L-nya ya, 5/8 L, berarti L-nya bisa coret, dan coret. Berarti kita bisa substitusi. Saya masukin angkanya dulu deh di sebelah kiri biar nggak pusing. 500 kali setengah kali cos theta adalah 4/5 dikurangi sama W kita nggak tahu, terus kemudian 5/8, cosinus theta adalah 4/5, atau T-nya pindahin sebelah sono ya, minusnya nanti kan langsung hilang. 4 kali sin theta berarti 3/5. Ada yang bisa dicoret gak? Ada banyak, 5-nya dihilangin aja. 5. Terus kemudian di sini kita punya 5 sama 500 sama 2. Berarti hasilnya adalah 1000. Minus, ini sama ini bisa dicoret. Berarti ada 5/2 W.
sama dengan 12T. Ada minusnya. Minusnya hilang semua. Berarti di sini 1000 ditambah sama 5/2W sama dengan 12 kali T. 3000. Berarti 5/2W sama dengan 36.000 dikurangi sama 1000. Berarti 35.000. Nolnya kelebihan. Berarti 5/2W sama dengan 35.000. 35.000 bisa dicoret sama 5, berarti tinggal 7.000. Berarti W-nya ketemu. 7.000 Newton. Tujuannya mau nyari tahu beban maksimum, berarti itu jawabannya. Terus kemudian berikutnya. Nah, soal monyet. Oke. Seekor monyet masanya 10 kilo, gambar gayanya. Berarti di sini ada beban W 100 Newton. Memanjat sebuah tangga homogen, berarti titik beratnya di tengah-tengah. Panjangnya L, beratnya 120, gambar. Ya, gambar di sebelahnya boleh, di setelahnya boleh. Berarti di sini ada 120 Newton. Terus, seperti tunjukkan pada gambar, ujung atas dan ujung bawah bersandar pada permukaan licin. Berarti di sini artinya ini ada normal. Saya misalkan tuliskan di sini adalah titik C. Berarti di sini adalah normal C. Di sini adalah normal A karena dia bersandar di permukaan licin. Bersandar kan? Berarti kan dia ada tumpuan. Terus ujung bawah tangga diikat dengan tali. Berarti maksudnya ini ada talinya. Berarti ini ada tegangan tali dong. T. Dah. Yang dapat menahan tegangan maksimum 110 Newton. T maksimum sama dengan 110 Newton. Lukiskan diagram gaya. Udah. Tentukan tegangan dalam tali. Berarti nyari tahu T ketika monyet berada pada jarak sepertiga panjang dari ujung bawah. Saya nggak gambar supaya nggak berantakan ya. Pokoknya itu sepertiga ya. Dari posisi A ke posisi monyetnya itu sepertiga. Berarti kita harus tentuin sigma tau di mana yang paling menguntungkan. Saya pakai sigma tau di A, gaya nggak taunya 1. 2 deh. NA sama tegangan tali. Tegangan tali. Dia nggak ngomong. Tentukan tegangan dalam tali. Berarti nyari tahu T-nya dong. Jadi, untuk soal B, T-nya nggak tahu. Di posisi C, gaya nggak taunya ada 1. Jadi, lebih menguntungkan kalau kita pakai sigma tau di posisi A. Sama dengan 0. Sigma tau di posisi A ada gaya dari siapa ya? Ada gaya dari 100. 100 itu menimbulkan momen yang searah jarum jam. 100 dikali sama jaraknya. Ingat jaraknya itu adalah yang ini. Nih jaraknya. Berarti kita pakai cos. Sepertiga. Ingat kan monyetnya kan di posisi sepertiga daripada panjang tangga. Berarti sepertiga L dikali sama kosinus 53. Terus kemudian ada 120 Newton daripada berat batang. Dari sini mau ke situ, itu kan setengah L. Nah, kalau kita mau nyari tahu jaraknya, ya ini juga. Kan ini siku-siku kan ya. Berarti jaraknya yang ini. Tuh. Jadi, 120 dikali sama setengah L dikali sama kosinus 53. Terus kemudian ada momen lagi dari NC. NC akan menimbulkan momen searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, searah jarum jam. Berarti di sini ada NC, jaraknya berarti pengertian jaraknya itu adalah yang ini dari sini, ini dibikin siku-siku. Nah, ini jaraknya. Berarti jaraknya adalah ini sudutnya 53, berarti di sini sudutnya 53 dong. Berarti kita butuh sin L dikali sama sin 53. Hasilnya sama dengan 0, L-nya bisa dicoret semua, jadi kita nggak butuh panjang. Yang minus biarin di sebelah kiri, saya tulis dulu 100 dikali sama sepertiga, dikali sama cos 53 adalah 3/5, dikurangi 120, terus di sini ada setengah, dikali sama cos 53 lagi, 3/5 sama dengan NC-nya terus di bawah deh. Ada minus NC, enggak, sin 53 itu 4/5. Dah. Minusnya hilang semua, 5-nya hilang semua, dicoret aja, 3-nya dicoret sama itu, berarti di sini kita punya 100 ditambah sama ini sama ini dicoret, berarti tinggal 60, 60 kali 3, 180 sama dengan 4 kali NC. Ini ditambah berarti 280 sama dengan 4 kali NC, berarti NC-nya ketemu sama dengan 70 Newton. Dah? Tujuannya mau nyari tahu tegangan.
Tegangan itu kita bisa cari dari sigma gaya. Sigma gaya arah sumbu X atau sigma gaya arah sumbu Y? Sigma gaya arah sumbu X. Karena tegangan talinya kan di arah sumbu X. Jadi kita masih tetap ngerjain yang nomor B, sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0. Berarti di sini kita punya gaya apa ya? T arahnya ke kanan, terus kemudian NC arahnya ke kiri, ya berarti numpang punya MC. T-nya itu berarti sama dengan NC, sama dengan 70 Newton. Jadi yang pada saat si monyet itu masih sepertiga tinggi, tegangan talinya segitu. Berarti artinya monyetnya bisa naik lagi nggak? Bisa lah. Kan dia kan ngomong tegangan tali maksimum kan 110. Nah, itu justru yang mau ditanyain si C. Monyetnya sekarang itu lebih jauh daripada sepertiga panjang batang. Dia bisa naik lagi. Monyetnya nakal berarti ya. Tentukan jarak maksimum D agar monyet dapat berjalan pada tangga sebelum tali putus. Nyatakan jawabannya dalam L. Berarti kita mau nyari tahu D dalam L. Saya gambar di yang berikutnya. Nah, monyet lagi. Nggak apa-apa posisinya di sebelah situ. Maksudnya dia nggak usah digambar lebih tinggi. Kesian monyetnya naik tinggi-tinggi. Jadi biarin aja monyetnya di situ. Pokoknya kita tahu bahwa jaraknya dari sini ke sini itu adalah D. Dan D ini pasti lebih gede daripada sepertiga tinggi tadi. Saya gambar pakai warna yang berbeda. Apa ya? Hijau aja. Di sini ada si monyet tadi beratnya berapa ya? Monyetnya 100, 10 kilo kan ya? 100, berarti di sini kita punya 100 Newton. 100 Newton, terus kemudian di sini tetap ada 120. Terus kemudian di sini ada tegangan tali. Karena dia itu mau memaksimalkan tingginya dia, berarti tegangan talinya itu pakai yang maksimum 110. Jadi di sini tegangan talinya udah tahu 110 Newton. Terus kemudian di sini ada titik C tadi kalau nggak salah, di sini ada NC, di sini ada normalnya A, ya udah tinggal dikerjain. Tujuan soal mau nyari tentukan jarak maksimum. Saya mau pakai sigma tau lagi boleh nggak? Boleh, karena dia ada urusannya sama jarak. Jadi kalau kita pakai sigma Fx sama sigma Fy pasti nggak ketemu. Jadi carilah. Ada sesuatu yang kita sudah tahu ya. NC kan ya, kita bisa pakai sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0 untuk mencari NC. NC-nya arahnya ke kiri, tegangan talinya arahnya ke kanan, berarti NC-nya ketemu. NC-nya sama dengan 110 Newton. Ini kita bisa manfaatkan untuk mencari lagi sigma tau di A. Boleh nggak sigma tau di C? Boleh. Jadi, di sini 100-nya itu akan menimbulkan momen searah jarum jam. Berarti jaraknya, kalau misalkan kita bikin garis titik-titik, ini kan siku-siku. Berarti jaraknya yang ini dong. Berarti pakai cos D dikali sama cosinus 53. Terus kemudian di sini ada 120 juga menimbulkan momen searah jarum jam. Setengah L dikali sama cosinus 53 juga. Terus kemudian dia ada momen lagi dari NC yang menimbulkan momen yang berlawanan sama jarum jam. Jaraknya yang ini. Karena ini siku-siku kan. Ini titik, terus kemudian ini garis. Jarak titik ke garis kan kita bikin garis baru supaya dia itu tegak lurus sama garis yang lama. NC dikali sama ini sudut 53, berarti di sini sudutnya 53 juga, berarti kita butuh sin. L dikali sama sin 53 sama dengan 0. Terus 100D-nya itu dipindah ke sebelah kanan aja. Yang ini biarin di sebelah kiri. 120 kali 2 berarti minus 120 dikali sama setengah kali L, cosinus 53 diganti. Cosinus 53 berarti adalah 3/5 ditambah sama NC. NC kan tahu tadi, NC-nya 110 kali L kali sin 53. Sin 53 itu berarti 4/5 sama dengan 100. 100-nya jadi positif kali D kali cosinus 53 berarti 3/5. 5-nya coret aja supaya dia nggak ada pecahan. Terus kemudian ini sama ini berarti 60. Berarti kita punya minus 60 kali 3, 180 L ditambah sama 440 L sama dengan 300 D. Berarti tinggal 440 dikurangi dengan 180. Hasilnya adalah 260 L sama dengan 300 D. Berarti D-nya ketemu. 260 dibagi sama 300. Diseranain. Berarti kita punya 13 per 15 L. Jadi dia bisa naik hampir mendekati titik C.
Dah? Oke, terus kemudian contoh soal berikutnya. Contoh 5. Sebuah bola bowling memiliki berat 700 Newton. Jadi kita gambar gayanya. Di sini tengah-tengah berarti dia ada gaya berat. W 70 Newton. 70 Newton. Nggak enak pennya. Ganti yang agak gelap. Hitam aja kali. Di sini ada titik tertentu. Saya gambar di sini titik A misalnya. Di sini adalah titik B karena dia ada persentuhan antara bola dengan permukaan. Titik ini kalau misalkan kita hubungin sama pusat bola, dia nanti akan berhubungan dan ini siku-siku. Jadi kalau misalkan saya gambar di sini ada gambar namanya itu normal A. Nah, karena posisi normal A ini enggak horizontal atau vertikal, berarti dia harus diproyeksi. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita harus gambar proyeksinya. Gambarnya berarti ada di sini sudut 30. Ini berarti sudutnya 30 ya. Ini sudut 30. Berarti kalau misalkan kita gambar sudut 30-nya lagi di sini. Saya nggak tulisin 30-nya soalnya tempatnya terlalu kecil. Berarti di sini ada 30, berarti di sini 30, normal A cosinus 30. Di sini ada normal A sin 30. Saya nggak tulis supaya nggak berantakan di dalam. Terus kemudian tulis aja kali ya. Sono, berarti normal A sin 30. Terus kemudian B. Ini kalau misalkan kita gambar, berarti di sini ada normal B. Normal B. Berarti kita harus bikin salib sumbunya. Salib sumbunya di sini, horizontal atau vertikal. Nih. Terus kemudian dibikin salib sumbunya. Di sini sudutnya 60, berarti ini 60 dong. Ini 60, berarti ini 90 min 60, tapi nggak usah, berarti di sini aja. Berarti di sini ada normal B. Normal B cosinus 60. Di sini ada normal B sin 60. Duh, nggak karu-karuan lagi. Dah? Oke, ada gambar gayanya udah. Tentukanlah gaya-gaya yang dikerjakan dinding pada bola. Berarti tujuan soal nyari tahu normal A itu berapa, normal B itu berapa. Dah? Oke, kita pakai di mana? Ini titik A, B, ini katakanlah titik O gitu kali ya. Jadi kita mau pakai di mana nih? Sigma gaya di mana? A nggak tahu, B nggak tahu. Pakai yang di A aja kali yang posisinya lebih rendah daripada B. Jadi pakai sigma tau di A. Ada gaya dari mana aja? Berarti normal A cos 30 sama normal A sin 30 nggak menimbulkan momen ya. Yang menimbulkan momen berarti adalah 70. Ini agak susah digambar. Saya gambar lagi kali ya. Gambar. Terus kemudian di sini ada miring. Terus gambar bolanya dulu aja deh ya. Gambar bolanya dulu, not. Terus kemudian ada nggak bisa, gambarnya nggak bisa kayak gitu. Gambarnya harus agak ke atas. Terus kemudian di sini ada garis singgung. Terus kemudian di sini ada gambar ke sana. Ya. Terus kemudian di sini ada titik pusatnya. Kita punya titik A di sini. Terus kemudian ini ke sini kita tahu. Terus kemudian sudutnya kita tahu di mana nih. Ini di sini ada sudut. Ini ada gamer segitiga. Ini sudutnya 60. Ini sudutnya 30. Berarti ini 30 ya. Nih. Ini sudutnya 30. Berarti ini sudutnya 30. Berarti ini 60 dong. Ya, gambar copot ditaruh di luar. Ini di sini ada 60. Terus kemudian di sini ada R. Berarti kita butuh ini. Pakai sin kan ya? Nanti ini R kali sin 60. Setengah akar 3. Sigma tau di A berarti dia ada momen dari 70. 70 menimbulkan momen berlawanan jarum jam kan ya? 70 menimbulkan momen berlawanan jarum jam berarti positif. Jaraknya sekarang itu adalah yang ini. Aduh, pakai warna apa ya? Oke, pakai warna merah berarti jaraknya yang ini. Nih, jaraknya.
Yang saya cari tadi, yang ini. Nih, kecil-kecil. Nih. Berarti jaraknya salah dong pakai yang tadi ya. Tadi kan pakai sin, berarti jaraknya adalah R dikali sama cos 60. R dikali sama setengah. Berarti adalah setengah R. Berarti 70 jaraknya adalah setengah R. Udah? Terus kemudian kita butuh yang satunya. Yang satunya itu berarti kita cari dari sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya kalau misalkan kita gambar, berarti gambarnya akan seperti ini. Ini gambar yang ke sono. Sudutnya ada di mana ya? Berarti ada gambar kayak gitu. Ya bukan? Ini ada sudut 60, berarti ini sudutnya 60. Berarti di sini sudutnya 30 dong. Ini 30 kan? Tuh yang saya kasih warna hitam. Berarti ini sini sudutnya 30, gambar copot di sini. Trot. Di sini sudutnya 30. Kita tahu di sini R. Ini R. Berarti kalau kita mau nyari tahu jarak, berarti jaraknya ini. Wah, jadi susah gara-gara tulisannya kecil. Berarti kita kalau mau nyari tahu jaraknya ada siapa ya? Di sini tentuin dulu siapa yang mau dicari momennya. 70 udah. Terus kemudian ada momen dari NB cos 60. Nih, momen dari NB cos 60. NB cos 60 menimbulkan momen apa ya? NB cosinus 60. Momen yang searah atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam ya, berarti minus. Terus kemudian kalau kita mau nyari tahu jaraknya ini nih terhadap titik ini, berarti artinya adalah ini ditambah sama ini kan? Berarti adalah kita butuh ini. Nih. Ini R, berarti ini adalah R cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti jaraknya adalah R dikali setengah akar 3 ditambah dengan yang ini. Yang ini tuh yang ini. Setengah R. Dah? Oke, sekarang yang NB sin alfa. Berarti yang ini. Nih, NB sin alfa. NB sin alfa menimbulkan momen searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, coba lihat nih jaraknya dia. Berarti kita butuh jaraknya ini. Posisi ini itu di atas atau posisi B ini. Nih. Itu di atasnya A atau di bawahnya A. Nah, sekarang kita lihat ininya. Nih. Ini sama kita bandingin antara ini sama ini. Gedean siapa? Ini kalau misalkan kita cari, berarti kan ini setengah R. Ini setengah R, ini setengah akar 3R. Berarti posisinya A lebih di bawah kan? Gambarnya, bagaimana gambarnya ya? Copot, gini, nih. Ini ada lingkaran. Ini ada posisi B. Ini ada posisi A. Berarti kalau misalkan kita gambar kayak gini, tuh, itu. Ini tadi kan sudutnya 60 kan? Ini kan R, ini kan R, ini kan 30 kan? Udah? Berarti ini itu adalah setengah akar 3 R. Yang ini adalah setengah R. Gara-gara, setengah R. Kebalik gak ya? Kebalik sudutnya. Yang di sini sudutnya 30. Di sini sudutnya 60. Berarti ini setengah R akar 3, ini setengah R, benar. Berarti posisinya B ini di atas daripada A. Jadi sekarang kalau dia ada momen kayak gini, porosnya di A, berarti kan dia akan kayak gini kan muter, kayak gini kan. Muter searah jarum jam. Karena N yang ini, dia menimbulkan momen searah jarum jam. Masukin ke atas ya. Momen searah jarum jam berarti ada, momen searah jarum jam itu berarti minus NB. Sin 60 dikali jarak. Jaraknya berarti yang ini dong. Mana tadi? Nah, ini kan jaraknya berarti. Nih jaraknya. Berarti yang ini setengah akar 3 dikurangi setengah R. Setengah akar 3 dikurangi sama setengah R. Sama dengan 0. Tujuan soal mau nyari tahu gaya yang dikerjakan dinding pada bola. Berarti NB-nya dibiarin di sebelah kiri atau NB-nya taruh sebelah kanan. Berarti kita punya di sini apa nih? Ini sama ini bisa coret ya. Pakai warna beda lagi deh. Jadi di sini 35R sama dengan NB cosinus 60-nya saya tulisin ya. Atau R-nya saya faktorin loh. Tuh, R-nya faktorin. Berarti setengah R setengah akar 3
ditambah sama setengah, terus kemudian ada NB kali sin 60 setengah akar 3 dikali sama R setengah akar 3 minus setengah sama dengan 0. R-nya bisa coret. NB semua kan? Ya, sederhanain sendiri ya. Tinggal kalian masuk NB-nya. Ini kali ini 1/4 akar 3 ditambah 1/4 ditambah sama setengah akar 3 kali setengah akar 3. Berarti 3/4 dikurangi sama setengah akar 3. Berarti nanti NB ketemu. Ya. Setelah NB ketemu, kita pakai sigma gaya. Sigma gaya arah sumbu X atau sigma gaya arah sumbu Y boleh. Saya mau pakai sigma gaya arah sumbu Y aja ya. Ada apa aja? Saya tulis persamaannya di sini dulu ya. Yang di sini sigma gaya arah sumbu Y. Sigma gaya arah sumbu Y sama dengan 0. Ada nih NB cos 60 arahnya ke atas. Waduh, tempatnya kecil sekali. NB ini hapus saja. Hapus. Nggak bisa dihapus. Hapus. Nggak bisa dihapus. Oke, biarin aja. NB. Kok jadi bisa? Oke. NB cos 60. Mana tadi? NB cos 60 arahnya ke atas. Terus kemudian dikurangi 70 arahnya ke bawah. Ditambah sama NA cos 30. NA cos 30. Sama dengan 0. Nah, persamaan ini saya seret ke belakang ya. Sigma FY sama dengan 0. NB cos 60. Sigma FY sama dengan 0. NB cos 60. Terus ada apa lagi? 70 minus 70 tambah NA cos 30. NA cos 30. NA cosinus 30 sama dengan 0. Nah, NP-nya kan dapat dari sini. Nih, NP. Terus kemudian tinggal substitusi ke sini, maka NA-nya ketemu. Cuma ngitungnya agak susah dikit ya. Oke, itu adalah penjelasan untuk kesetimbangan benda tegar. Dan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video yang lain.